bersama Radio Republik Indonesia. Kita Indonesia sesungguhnya. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, senang sekali pagi ini di Kawanua pagi ini lanjut lagi dengan Forum Kawanua bersama saya Steve Kolibu. Kami masih akan terus membahas terkait topik yang sudah kita angkat sejak pagi tadi, berkah spiritual jamaah haji dari Tanah Suci. Dan untuk pagi ini kita akan membahas terkait topik ini bersama narasumber yang sudah hadir di studio pada pagi hari ini. Luar biasa walaupun juga cuaca di luar lumayan dingin ya. Studio juga lumayan dingin tapi kita harus tetap semangat untuk pagi hari ini. Selamat datang, terima kasih Pak Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara, Pak Haji Sarbin Sehe SAG MPDI. Selamat pagi Pak Sarbin. Pagi, sehat Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak ya, terima kasih Pak sudah bisa berkenan hadir di Studio Pro 1. Kemudian juga bersama Pak Sarbin saya juga ada Kepala Bidang PHU Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara, Haji Wahyudin Ukol SAG. Selamat pagi Pak Wahyudin. Waalaikumsalam juga, terima kasih ya Pak ya. Kemudian juga ada Kapolsek Kawasan Bandara Samratulangi Manado, Pak Ibtu Masri Eso. Selamat pagi Pak Masri. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi, dan ini juga spesial sekali, ini juga ada jamaah haji yang baru pulang ini bersama-sama bisa bergabung di Studio Pro 1, Haja Purwati. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu. Haji dari mana Bu ini? Dari Manado. Dari Manado ya, jamaah haji dari kota Manado berarti ya, luar biasa. Sebelum nanti ke Pak Kakanwil dan juga bapak-bapak yang lain, ini pengen tanya dulu, ini kan baru pulang dari Tanah Suci. Gimana Bu pengalamannya Bu kemarin? Ya, terima kasih. Aduh, sungguh luar biasa Pak. Hebat sekali memang. Apalagi baru kali ini. Dan semuanya pelayanan dari tanah air sampai ke tanah air lagi, alhamdulillah dalam keadaan yang bagus sekali. Dan kami juga, karena kami juga berdampingan dengan ibu-ibu lansia, saya juga lansia juga. Jadi ya masih bisa teratasi. Oke. Alhamdulillah. Bahagia sekali kami. Bahagia sekali, luar biasa ya Bu. Ya artinya ternyata pelayanan memuaskan sekali. dari pergi sampai pulang Iya, memang iya. sangat-sangat baik. Dan kalau boleh tahu Bu, ini berangkatnya sendiri atau mungkin ada sama keluarga, ada Kami dengan suami? suami. Oh. Jadi agak meringankan, tapi suami juga kan ngurus-ngurus orang lain. Oke. Karena kan ketergu kan. Jadi kami juga mandiri, kami juga ngurus juga orang-orang lain. Gitu. Pokoknya saling membantu lah. Gitu. Saling membantu ya. Bagus sekali. Nah, ada pengalaman-pengalaman apa Bu yang mungkin bisa juga di-share kepada pendengar RRD dan juga yang sementara menyaksikan pagi hari ini di live streaming? Subhanallah, memang pengalaman ya dari awalnya, dari pertama kali kita manasik juga alhamdulillah. Kebetulan kami juga mendadak waktu itu. Sebenarnya sih kami ini dia 2025. Harusnya tahun depan ya? Tapi alhamdulillah Oke. dipanggil sekarang. Waktu itu sementara dipanggil, waktu belum tahu ya kami sementara ada pengajian di rumah, Pak Imam bilang begini, Ibu berangkat tahun 2024, alhamdulillah benar ya. Tapi terus terang kami memang mendadak 5 hari kami urus itu semuanya. Dan setelah itu kami sementara lagi mau ngurus sama ibu-ibu KWI, ada mau ke Jakarta, mau syuting di TV One waktu itu. Nah dari situ kita sudah ngikuti manasik haji di Al Mabrur, alhamdulillah bagus. Nah tapi sepulangnya dari sana. Nah setelah keberangkatannya dia minta ampun, ya Allah, membayangkan seandainya memang ini yang lain-lain bisa, itu bagaimana gitu kan untuk saya. Terus yang paling memang mendarah daging untuk saya pribadi, waktu sementara melempar jumroh itu memang Masya Allah, berdesir itu semuanya sampai nggak bisa berkata apa-apa lagi. Kami melihat itu sementara lagi jalan di lorong, lorong. Banyak sekali yang terdampar, artinya yang terkapar gitu, banyak sekali. Tapi alhamdulillah kami punya teman-teman tidak hanya 1-2 saja, itu karena memang sudah lansia. Tapi yang dari yang lain-lain juga sebentar lagi tawaf juga seperti itu. Ada satu ibu yang sempat dia mau ambil sendalnya, aduh jangan ambil sendal, jangan bikin masalah. Ada juga teman kami juga yang beda kamar, nggak tahu bagaimana, tahu jatuh dua-duanya sampai keinjak-injak. Malah itu bapak bilang begini,
dikiranya sudah nggak ada katanya. Oke. Sempat cerita sama kami, alhamdulillah ada sampai sekarang. Hingga nanti pokoknya di mana kami berada, alhamdulillah untuk kami pribadi ada bagus sekali pelayanannya. Baik di hotel, baik di pondok, baik di itu. Walaupun hanya kecil-kecil yang kadang-kala tertukar, ya nggak masalah. Ya itu masalah yang Bisa biasa teratasi. ya, bisa teratasi ya. Dan memang kalau saya lihat juga informasi-informasi yang beredar ini kesan dari jamaah haji tahun ini makanan katanya Aduh, luar biasa melimpah di rumah, sana Pak. ya. Melimpah rumah, iya. Jadi luar Entah biasa. buah-buahan, entah makanan. Tapi yang memang kadang-kala ada ibu yang mungkin belum pernah, kami sendiri belum pernah kan yang namanya makanan sana. Tapi alhamdulillah, oh inikah. Tapi tetap Kan pastinya doanya kita kan harus berdoa kan. Doa bagi mudah-mudahan semua cuaca bersahabat dengan kita, iya. makanan juga bersahabat dengan leher. Kan begitu kita berdoanya. Jadi setidaknya harus menyatu dengan keadaan yang ada. Oke, karena ini juga pengalaman kan Bu ya, di Aduh. sana harus coba juga Iya, makanannya memang. termasuk. Terima kasih Bu Purwati, ini punya kesan yang luar biasa. Mudah-mudahan juga umat muslim yang mendengarkan kita bisa saja seperti Bu Purwati ini mendadak dipanggil, oh ternyata yang jatahnya tahun depan dipanggil. Alhamdulillah. Iya, terima kasih Bu Purwati. Kita ke Pak Kakanwil ini Pak, ternyata ada beberapa hal yang terjadi, terutama ada pergantian nama seperti Bu Purwati. Pak Kakanwil mungkin bisa menjelaskan secara singkat saja Pak, ini ada kejadian seperti itu dan termasuk juga responnya nih, ternyata dari jamaah haji sendiri merasa puas juga untuk ibadah haji tahun ini Pak. Silakan Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati sahabat-sahabat saya, ada Kapolsek Bandara, sahabat saya Pak Wahyudi dan Ibu Purwati, teman-teman di Studio Pro 1 Manado, dan pendengar di mana saja yang sempat mendengar. Pertama puji syukur pada Allah SWT, kesempatan ini bisa hadir di Studio RRI Kebanggaan Manado, Kota Manado RRI kita. Pertama saya merasa bahagia hari ini bisa menyampaikan informasi lewat RRI ini. Pertama kita tahu tentang soal penyelenggaraan ibadah haji. Di Indonesia itu ada dua sistem penyelenggaraan ibadah haji. Pertama disebut dengan penyelenggaraan ibadah haji reguler yang dikelola diatur oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama dengan seluruh instansi terkait lainnya. Lalu ada ibadah haji yang sifatnya khusus yang ditangani oleh travel. Kedua-dua sistem ini alhamdulillah berjalan dengan baik di Indonesia, Bapak dan Ibu sekalian pendengar. Di sistem reguler yang kami kelola itu kita menggunakan sistem pendaftaran. Yang tidak pernah ditutup dan tidak pernah dibuka, sejak dibuka sampai kapan tidak pernah ditutup lagi, sehingga daftaran antrian kita sudah lumayan lah. Di angka posisi sekitar 3-4 juta orang di nasional, dan di Sulawesi Utara sudah di atas sekitar 12.000. Nah dibandingkan kota tiap tahun, antrian kita di Sulawesi Utara kurang lebih 16 tahun ke depan kalau daftar hari ini. Karena kota kita di posisi 700, yang daftar sekarang yang siap berangkat itu di posisi 12.000 sekian lah kira-kira. Lalu pada saat fase pelunasan, jadi kita mendapatkan nomor porsi dengan angka 25 juta untuk mendapatkan nomor porsi. Lalu kemudian menunggu antrian. Sampai kapan antriannya? Sampai kemudian dipanggil kira-kira. Iya. Nah lalu di 2023-2024 sistem pelunasannya berbeda. 2023 itu diberikan peluasan yang luar biasa kepada seluruh hak jamaahnya. Jadi kalau kuota misalnya 700, itu 700 orang mungkin harus berangkat. Makanya di tahun 2023 ada yang meninggal, ada yang tidak jadi berangkat di embarkasi, masih kita bisa ganti. Bayangkan di posisi 4 hari masih bisa kita ganti. Iya, seperti Ibu Purwati tadi ya. Lalu kejadian yang terjadi di Ibu hari ini kemarin, itu karena 1 bulan diberikan pelunasan, di waktu kesempatan diberikan kepada mereka yang harus melunasi tahun ini, diberikan 1 bulan. Nah begitu kemudian ditunda lagi 1 bulan lagi, begitu tidak melunasi menunda, maka cadangan masuk di tahun 2025. Maka ibu mendapat Lailatul Qadar karena cadangan, bukan karena rekayasa, bukan karena nepo, bukan karena kenal Pak Kanu, bukan karena kalau Pak Wahid itu kami tidak ada, tapi sistem. Jadi sistem ini sudah kita rapikan. Betul ya. Dan luar biasa saya kira untuk menghindari rasa tidak adil, saya kira tidak ada lagi. Betul. Makanya kemudian yang tidak ada lagi. Iya, makanya yang diambil yang tahun depan ditawarkan dulu ya, kira-kira siapa yang bisa kemudian masuk. Kita misalnya 700 orang kemarin yang melunasikan kurang lebih 500 orang. Lalu kita minta cadangannya kita naikkan. Mungkin satu-satunya di Indonesia cadangan yang paling besar Sulawesi Utara. Karena kita berjuang agar kuota kita sudah terpenuhi kira-kira. Betul. Lalu lebih 200 orang kita cadangankan berangkatnya. Nah melihat mereka yang 2024 harus berangkat dan tidak bisa berangkat karena hal-hal lain,
maka cadangan otomatis masuk. Termasuk Ibu Purwati hari ini Lailatul Qadar karena masuk cadangan, Ibu tidak berangkat. Nah, sedangkan kemarin yang tidak berangkat dan sekaligus tidak menggunakan hak untuk berangkat. Nah, misalnya kalau sudah mendaftar, kemudian tidak bisa lagi berangkat karena berhalangan tetap. Jangan tetap itu misalnya bersangkutan sudah memastikan diri tidak bisa berangkat lagi karena usianya dan seterusnya. Atau karena meninggal. Itu porsi diserahkan kepada keluarga. Ke ahli waris berarti Pak. Ya. Sehingga tidak memungkinkan kuota itu kosong lagi. Nah, cuma kemarin catatannya karena pada fase pelunasan tidak melunasi dan mereka tidak membatalkan porsinya. Maka cadangan alhamdulillah cadangannya naik secara otomatis. Ini juga dia tidak berangkat dan ahli waris masuk, maka Ibu Purwati tahun depan bisa berangkat. tetap tahun depan Tidak bisa ya. tahun ini. Orang tua juga Nah, meninggal. tapi karena orang yang tidak berangkat itu tidak membatalkan nomor porsi, maka hak dia ditunda tahun depan. Oke, baik ya. Sementara seperti itu. Ini juga untuk menjaga biar tetap kuotanya itu tetap terisi terus ya Pak ya. Jangan sampai ada yang kosong. Itu juga menjadi penting ya. Nah ini juga mungkin Pak Wahyudin juga ini ya sebagai Kepala Bidang Penyelenggara Haji dan Umroh ini Pak ya. Ini persiapan-persiapannya hingga akhirnya bisa secara keseluruhan untuk Sulawesi Utara kan sudah kembali semua ya. Bisa lancar ini seperti apa Pak? Ini baik. Alhamdulillah, saya kebetulan juga diamanahi oleh Pak Kakanul sebagai Ketua Penyelenggara Ibadah Haji Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih terutama kepada Pak Kakanul. Pak Kakanul ini sebelum jadi Kakanul juga mantan Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh. Sehingga dari hal paling kecil, dari A sampai Z beliau paham betul. Hari demi hari kami terus dibimbing oleh beliau, diingatkan oleh beliau sampai hal-hal paling detail untuk mempersiapkan jamaah haji. Termasuk tadi pemenuhan kuota. Jadi kita dapat cadangan 200 lebih waktu itu dan itu cadangan terbesar. Jadi cadangan itu nomor porsi urut terus ke bawah. Iya, jadi tentu setelah nomor terakhir di 713 porsi kita, maka 714 itu sudah tahun depan sebenarnya dan seterusnya. Nah, Ibu Purwati masuk di posisi itu. Di nomor urut berikutnya. Nah terus kita persiapkan dan seterusnya, alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Keberhasilan itu kan cuma indikatornya 2. Kita mampu memberangkatkan jamaah dan mampu mengembalikan jamaah. betul Pak. Alhamdulillah kemarin terakhir kita mengembalikan semua jamaah sudah kembali ke tanah air. 1 orang meninggal dunia di Arab Saudi. Dan ini dalam sejarah penyelenggaraan haji Sulawesi Utara ini terkecil. Jadi indikator keberhasilan juga itu. Kami bersedia ada yang meninggal dan kami sudah datangi keluarga bersama Pak Kakanwil, penyampaian belasungkawa dan perhatian kita kepada jamaah. Tapi di sisi lain sekali lagi ini terkecil dan kita anggap berhasil karena mampu meminimalisir angka kematian di Arab Saudi karena petugas yang cekatan dan seterusnya dan itu sudah disampaikan langsung oleh jamaah bukan kami begitu. Jadi ini sangat Ibu Purwati yang menyaksikan sendiri ya. Tapi untuk penanganannya seperti apa itu Pak untuk jamaah haji yang meninggal kemarin? Kami kan akunnya juga aktif. Jadi beliau itu meninggalnya di Mina. Meninggalnya di Mina dan memang di Mina itu kondisinya seperti yang telah digambarkan tadi. Beliau jamaah Risti, jamaah lansia 72 tahun. Semangat sekali beliau mau melaksanakan ibadah. Walaupun sudah disampaikan bisa diwakilkan, tapi semangat sekali. Nah ketika beliau terpisah dari jamaah, alhamdulillah bisa cepat ditangani oleh petugas. Dapat titik Sherlocknya lalu kita langsung bawa ke petugas, bawa ke rumah sakit, diikhtiarkan semaksimal mungkin. Tapi Allah menentukan lain. Begitu. Dan semuanya sudah kita, keluarga menerima, keluarga juga berterima kasih ke Kementerian Agama karena cepat menangani keluarganya. Karena mereka pantau terus, mereka sampai video call dan detik demi detik mereka pantau sampai bagaimana penanganan petugas dan mereka tahu persis sehingga mereka sampaikan terima kasih kepada pihak pemerintah termasuk Kementerian Agama Sulawesi Utara. Jadi artinya komunikasi juga karena kan sekarang tinggal video call bisa jadi komunikasi dengan keluarga terus lancar. Baik, terima kasih Pak. Ini juga terkait dengan pengamanan karena juga kalau kita lihat kemarin ini Pak dari Kapolsek kawasan bandara ini kemarin juga saya lihat karena kan kita punya reporter ya di sana ya, aktif sekali ini Pak Masri ini gimana untuk penanganan? Walaupun setiap tahun kan ini kegiatan tahunan lah katakanlah ya, tapi saya lihat kalau Pak Masri kemarin semangat. Ini mungkin bisa diceritakan Pak untuk proses pengamanan kemarin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom,
Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang kami hormati orang tua kami Pak Kakanwil, Pak Kepala Bidang PHU, kemudian Ibu Haja, insya Allah Haji Mabrur, Ibu Haja. Amin, amin. Baik terkait dengan keamanan, ya, pengamanan, baik itu keberangkatan ataupun kepulangan atau kedatangan dari jamaah haji ini, yang kami terima kemarin itu kami silakan 3 gelombang ya, dari tanggal 30, tanggal 2 dengan tanggal 3 kemarin terakhir. Kami ucapkan terima kasih ya, kami sangat terbantu sebenarnya dengan panitia pelaksana pemberangkatan ini. Karena kenapa kami bilang sangat terbantu, karena sangat terorganisir, terkoordinir dengan baik. Pertama kami menilai itu dari pada saat pemberangkatan. Pemberangkatan itu diberangkatkan secara kolektif ya, dan tidak melalui pintu keberangkatan umum. Nah, itu yang sangat membantu kami dari pihak kepolisian ataupun APSEC ya, security bandara. Meskipun demikian tentunya kami tidak bisa underestimate Pak. Tentu tetap kami laksanakan sistem pengamanan yang beda dengan pengamanan pada hari-hari biasanya. Betul. Ya. Jadi kalau hari-hari biasanya itu kami sudah jadwalkan jumlah anggota-anggota tertentu di titik-titik tertentu. Ini pada saat pemberangkatan ataupun kedatangan kami kerahkan full semua personil yang ada di Polsek. Oke, baik. Nah ini kalau untuk tadi sudah disinggung sedikit tadi oleh Pak Masri ini terkait dengan kolaborasi dengan APSEC ya berarti ya. Ini kalau mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut kolaborasinya mungkin seperti apa lagi nih Pak, selain tadi ada komunikasi mungkin yang lebih baik. Tapi kalau mungkin masyarakat juga ingin tahu kolaborasi seperti apa nih Pak? Ya, kami perlu jelaskan bahwa Polsek Bandara itu adalah polsek kawasan Pak. Yang namanya kawasan itu tentunya lebih dari satu komponen atau instansi di dalamnya. Di sana ada teman-teman kami dari TNI, kemudian dari APSEC apalagi, kemudian dari kalau untuk haji ini ada dari karantina kesehatan. Nah untuk kolaborasi yang kami maksud itu adalah menempatkan atau memposisikan anggota Polri dengan APSEC di tempat secara bersama di tempat-tempat tertentu. Oke, berarti dari mulai di dalam sampai di luar kawasan juga sama-sama begitu ya Pak ya? Oke, baik. Ini juga kemarin juga yang saya lihat dari berita di RRI juga, ini Pak Masri juga terkait penerapan imani kalau tidak salah ini Pak. Ini bisa diceritakan sedikit nih Pak Masri? Ya, baik. Ini hal yang cukup menarik ya, yang jadi bisa dikatakan jadi sorotan publik lah untuk saat sekarang ini, karena memang terhitung sejak 1 Juni kalau tidak salah ya, bandara kita itu Bandara Samratulangi sudah menggunakan sistem e-money dalam proses akses masuk keluar Bandara Samratulangi yang menggunakan kendaraan, baik itu kendaraan roda 2 ataupun kendaraan roda 4. Nah ini dalam arti tidak ada lagi sistem manual atau dapat karcis seperti biasanya. Jadi harus menggunakan kartu. Ya, yang lebih umum itu kita kenal dengan nama istilah kartu tol. Nah, itu lebih familiar di masyarakat kita, kartu tol. Itu jenisnya banyak, dari setiap bank itu ada produknya tersendiri, bahkan di seperti Alfamart, Indomaret itu ada juga yang produk seperti itu. Nah, yang jadi masalah bagi masyarakat kita yang mohon maaf nih, yang misalnya dari karena kan yang datang dari seluruh Sulawesi Utara ya ke situ. Masyarakat kita yang dari luar daerah Kota Manado yang belum belum pernah menggunakan kartu seperti ini, itu masalah saldonya. Betul ya. Memang betul ada pada saat masuk itu dari pihak bandara sudah menyediakan kartu. Yang tidak memiliki kartu bisa langsung membeli secara cash di situ. Dan yang jadi permasalahan kemarin di kedatangan pertama itu, masyarakat kita tidak cek saldonya. Iya. Ada yang datang itu dari jam 1 dini hari, bahkan ada saya
sempat ngobrol itu ada yang datang setelah habis sholat Isya sudah datang Pak. Iya. Sehingga pada saat keluar ini yang sempat jadi macet di hari pertama itu di tanggal 30. Karena untuk pengisian top up, pengisian isi ulang saldo itu saya hitung kemarin menggunakan jam manual itu 3 sampai 4 menit. Oke, untuk satu kartu ya top Kartu. up-nya Itu kalau ya. normal Pak, Baik. kalau normal. Sehingga itu kemarin yang sempat menjadi sedikit antrian kemacetan di jalur keluar. Nah, berdasarkan pengalaman itu, maka di hari kedua di tanggal 2 sampai dengan kemarin terakhir tanggal 3 itu kami terus melakukan himbauan masalah Oke, saldo itu itu. ya. Baik ya. Jadi kami himbau silahkan yang driver cek sebelum jamaahnya Iya. datang, cek di tempat pembelian kartu itu saldo Anda berapa. Karena di dalam bandara itu 1 jam pertama setelah itu ada kelipatan-kelipatan yang harus dibayar. Betul. Jadinya akan meningkat lah untuk Siap. pembayarannya nanti ya. Oke, baik, terima kasih ya. Ini juga mungkin karena baru perubahan yang terjadi. Kalau tahun depan pasti dari pihak Kanwil Kemenak sudah bisa menyampaikan ya nanti ya. Baik, terima kasih. Kita akan jeda dulu. Ini beberapa saat. Pendengar Anda yang ingin bergabung bersama kami boleh memberikan komentar Anda di live streaming kami di Facebook RRI Manado. Kemudian juga Anda bisa bergabung di line telepon WhatsApp di 082195835080. Saya beserta narasumber akan kembali sesaat lagi tetap di Forum Kawanua. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Musim haji telah tiba. Semua mata umat muslim tertuju ke tanah suci Mekah dan Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini. Anda masih bersama kami Pro1 RRI Manado. Pendengar masih membahas terkait dengan topik yang sudah kita angkat pagi ini, berkah spiritual jamaah haji dari Tanah Suci. Pendengar Anda juga bisa bergabung di 082195835080. Komentar-komentar juga di live streaming nanti akan saya bacakan. Tapi ini juga saya ingin ke Pak Kakanwil dulu nih Pak. Ini juga di beberapa saat lalu sebelum keberangkatan itu kan sempat ada juga dari beberapa anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara yang dengar-dengar ini sudah ada ranperda terkait standarisasi biaya lokal haji nih Pak. Boleh mungkin Pak bisa dijelaskan sedikit ini terkait ranperda ini Pak? Ya, baik, terima kasih. Jadi saya kira luar biasa di Forum Kawanua ini di Pro1 bahas soal spiritual ibadah haji. Saya ingin sebelum masuk ke ranperda saya ingin Boleh Pak, boleh Pak. Silakan Pak. Kalau ditanya mereka sudah pergi haji, pulang ditanya lagi pasti mau lagi. Dan pengalaman spiritual, kalau 100 orang pasti 100 ceritanya. Kalau 1000 orang pasti 1000 ceritanya. Bahkan sama-sama teman satu kamar, bahkan lebih dari satu suami istri pasti pengalamannya berbeda soal spiritual haji. Karena kehidupan masing-masing itu tergambar di sana sesungguhnya. Jadi pembangunan spiritual ini ilahiyah, itu pasti berbeda lah. Antara, bahkan suami istri sendiri pun berbeda. Sama-sama tawaf pasti beda nilainya. Sama-sama sa'i pasti beda. Ada yang merasa dengan khusyuk tenang, tapi ada yang mungkin sedikit gelisah. Karena di sana miniatur kecil dari sebuah kehidupan yang nanti kita lewati yang namanya akhirat. Jadi luar biasa kira-kira pembangunan spiritualnya. Dan yang disampaikan oleh Purwati adalah cuma sekian banyak orang dan sekian kecil sekali yang menyampaikan. Hanya satu cerita Pak begitu ya.
Nah, lalu pengalaman selebihnya pasti berbeda-beda. Ya, bahkan tingkat spiritual yang tertinggi menurut ilmu tasawuf itu ketika bisa mendekati Hajarul Aswad kira-kira sampai bisa cium kira-kira, itu pasti ruang-ruang itu berbeda ceritanya, berbeda pandangannya, bahkan berbeda lah. Nah, itu soal spiritual. Sehingga kalau spiritual dihitung itu tidak pernah akan berakhir dan tidak pernah akan mampu ditulis dalam tulisan manapun dan dalam buku manapun. Karena perasaannya masing-masing terukir lah. Bahkan orang tiap tahun berangkat pun pasti berbeda. Apalagi cuma sekali berangkat misalnya. Karena hari ini biar uang banyak. Biar ATM-nya ada miliar, tapi belum tentu tahun depan bisa berangkat. Baik kuota reguler maupun kuota khusus. Apalagi kuota reguler kira-kira kan dipersyaratkan di atas 10 tahun lagi mendaftar lagi, tidak mungkin lagi kira-kira dari siapnya. Nah, alhamdulillah kami berterima kasih kepada teman-teman di PHU, teman-teman Pak Hidin dan kawan-kawan Pak Mangkarto. Di tahun 2023 kita mengajukan rancangan peraturan daerah sebagai instansi inisiasi kepada anggota DPRD dan kita memilih lewat DPRD. Sehingga DPRD, anggota DPRD sebagai pengusul. Dan tahapan-tahapan alhamdulillah kemarin itu prosesnya sudah penyerahan dari pengusul ke badan penetapan, ketua badan penetapan peraturan daerah. Dan informasi terkini dari badan peraturan daerah ke DPR itu sudah dilaksanakan. Dan di anggota DPR, DPRD, ketua DPRD ke gubernur sedang diproses saat ini. Sehingga mudah-mudahan proses ini berjalan dengan baik. Kami sangat berharap dan saya kira doa Ibu Purwati dan kawan-kawan yang berpulang haji dan seluruh umat beragama, umat Islam khususnya, mudah-mudahan di akhir masa tugas DPRD sekarang itu menjadi oleh-oleh terbaik buat mereka untuk masyarakat lah kira-kira. Salah satu di antaranya adalah soal perda, dari sekian perda salah satu di antaranya adalah peraturan daerah yang kemarin sudah disepakati perubahan nomenklatur. Jadi bukan lagi standar biaya lokal, tetapi standar layanan pemerintah daerah terhadap ibadah haji. Karena dimensi ibadah haji itu ada dua. Satu, karena Kementerian Agama itu tidak otonomi dan soal agama absolut urusan pemerintah pusat. Tapi padahal teknis jamaah berangkat dari Manado ke Balikpapan bukan ibadah loh, bukan dalam konteks bicara rukun di situ, dalam konteks absolut agama tidak. Kita bicara hal soal bagaimana rakyat melayani masyarakat negara melayani rakyat agar rakyat itu bisa dengan nyaman kira-kira beribadahnya. Nah, ini kita pisahkan sehingga alhamdulillah titik temunya sudah kita peroleh. Nah, karena kemarin kan ngototnya di situ. Kementerian Agama bukan otonomi dan absolut urusan agama adalah urusan pemerintah pusat. Nah, kami sudah menjelaskan posisi bedanya. Di penyelenggaraan ibadah haji nggak masuk urusan ibadah. Naik pesawat tidak ada urusan ibadah. Dan ada urusan kira-kira. Itu urusan teknis bagaimana orang sudah sampai ke Arab itu ya. Sampai di Arab orang tawaf, orang wukuf, orang mabit itu soal ibadah. Dan itu absolut urusan pemerintah pusat. Tapi soal masyarakat umat Islam pergi haji ke Balikpapan itu urusan pemerintah daerah. Dan alhamdulillah kami menyampaikan terima kasih kepada Pak Gubernur, Wakil Gubernur, Pak Sekda dan jajaran sama pemerintah daerah termasuk ketua DPR dan seluruh anggota DPR yang meresponnya luar biasa. Saya kira ini menjadi semangat baru bagi toleransi, semangat baru bagi kerukunan minoritas umat Islam, tapi kemudian bisa lolos perda ibadah layanan haji. Saya kira ini menjadi variabel besar buat kerukunan Indonesia di masa depan. Saya kira baik ya, betul ya, seperti kata Pak Kakamil ini sebenarnya bagaimana pelayanan dari pemerintah kepada masyarakat ya. Oke, kita terima dulu penelpon yang sudah bergabung di 082195835080. Forum Kawanua, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Forum Kawanua. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana, Pak? Pak Benijo di Bolang Mongondo Utara. Oke, Benijo di Bolmut, silakan Pak Benijo. Pertama-tama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada narasumber ya. Oke, kita langsung ke pertanyaan. Pertanyaan pertama, Pak. Biaya ONH dan haji umroh apa itu sama? Biaya maksudnya ongkos umroh dan haji ONH apa? Yang reguler dan khusus ya, Pak ya? Ya. Oke, baik. Haji khusus. Yang pertanyaan pertama. Yang kedua, tahapan-tahapan yang dilakukan saat melakukan ibadah haji seperti lontar jumrah, lari-lari kecil antara Marwah dan Safa sa'i, tawaf di wukuf di Padang Arafah atau mencium Ka'bah, ziarah ke makam Rasulullah, apa itu termasuk rukun haji? Itu pertanyaan kedua. Dan pertanyaan ketiga, apakah kalau umroh itu hanya melaksanakan umroh, apa itu bisa dikatakan
ibu haja atau bapak haji. Itu kan Oke, baik. Atau Bapak Umrah. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Benijo di Bola Mongondo Utara ya. Satu lagi kalau misalnya masih ada yang ingin bergabung di 082195835080. Jangan lupa kita masih membahas terkait dengan topik berkah spiritual jamaah haji dari Tanah Suci. Satu lagi penelpon. Forum Kawan selamat pagi. Halo, selamat pagi Steve. Selamat pagi, dengan siapa di mana Pak? Dengan Pak Sartono di Kombos. Oke Pak dekat Sartono di. pesantren. Oke, luar biasa Pak Sartono, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, memang tahun-tahun sebelumnya belum ada topik seperti ini yang masuk di RRI. Siap. Tapi alhamdulillah dengan kedatangan di Sulut, alhamdulillah aman dan terkendali. Amin. Itu yang saya bangga. Karena sebelumnya pengalaman dulu, ini permasalahannya ini permasalahan teknik. Karena banyak dulu hanya melalui orang-orang kedua, Oke. melalui calon. Tapi alhamdulillah dengan aturan-aturan yang ada sekarang ini diberikan oleh pemerintah untuk menjalankan rukun Islam yang kelima ini, semua sudah terkendali. Karena yang kendala ini permasalahan ini DP administrasi. Nah, ini semua sudah dijalankan dengan baik. Saya bersyukur, alhamdulillah. Namun kalau berbicara menjalankan ini, kita saja mau diantar sampai mau jemput itu semua dapat pahala. Dan orang ini orang Muslim, mohon maaf, itu orang ini merupakan satu ibadah. Kalau orang mau antar dan menjemput, Betul. nah, itu orang persiapkan. Karena kalau berbicara mengenai haji ini, persiapan dari mental, fisik dan mental ini semua sudah disiapkan. Betul. Tapi memang dulu memang ada kendala-kendala yang terjadi di lapangan, termasuk itu hal-hal tadi yang saya katakan tadi. Baik Pak Tapi Sartono. syukur alhamdulillah semua ini sudah berjalan dengan lancar dan saya bersyukur jamaah haji Sulut dapat menjalankan rukun Islam menjadi haji yang makbul. Dan semoga Tuhan akan memberikan pahala yang sebanyak. Amin Pak Sartono. Baik. Baru Pak Sartono ini disingkat yang saya saja bertanya, Pak. Iya. Permasalahannya ini, kalau orang mudah-mudahan ada kebijakan dari pemerintah. Karena kalau orang mau menjemput, kesian kebanyakan juga kesian orang-orang Pirua. Oke, baik. Jadi kalau kesian mau suka inti atau mau suka ingin masuk ke bandara kan, lupa tadi harus melalui ada administrasi. Iya, juga betul. yang saya katakan yang kedua juga, kalau yang saya kira kan kalau sudah pulang itu Pak, itu kan semua sudah diatur. Apakah lagi itu semua dibayar? Oke, baik. Yang tadi itu ya Pak Sartono ya. Oke, baik. Itu. Ini mudah-mudahan ada kebijakan dari pemerintah yang pertama itu boleh kasihan mau orang mau masuk atau mau jemput. Karena kesian lain tiba-tiba betul ya. Oke. Jadi mungkin nanti ada pembicaraan dengan pihak bandara itu begitu ya ya untuk. dapat saya sampaikan, lebihnya kurangnya saya mohon maaf. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sartono di Kombos. Kemudian juga ada Pak Benijo dari Pulau Mongondo Utara. Ini silakan ditanggapi Pak Kakanwil dulu ini dari Pak Benijo ini biaya ONH dan juga umroh apakah sama Pak? Nanti bisa ditambahkan juga oleh Pak Wahyudi, silakan Ya. Pak. Terima kasih Pak Benijo ya di sana ya. Terima kasih untuk responnya, saya kira luar biasa. Jadi memang haji dan umrah itu beda. Umrah itu setiap saat bisa berangkat umrah. Tergantung travel perusahaan yang menandatangani langsung perusahaan. Murni Kementerian Agama dalam posisi regulasi untuk umrah. Kalau haji regulasi dan operasi. Oke, ya. Nah, khusus untuk haji reguler itu dua-dua fungsinya.
ngatur aturan-aturannya diterbitkan oleh Kementerian Agama, mewakili institusi negara, pada saat yang sama juga menyiapkan teman-teman jemaah haji untuk bisa berangkat dan pulang dan menjamin betul untuk bisa beribadah dengan baik. Soal umrah itu murni soal travel dan pasti biayanya beda. Tapi Kementerian Agama sudah melakukan standar umrah minimal 25 juta. Kalau di bawah itu tidak perlu karena tidak akan mungkin sampai umrah. Misalnya umrah murah 6 juta itu paling cuma sampai di Manado pulang, nggak mungkin sampai ke Arab. Makanya Kementerian punya kepentingan dan aspek regulasi ngatur agar tidak mudah tertipu, tidak mudah ditipu, Pak. Tidak bisa menggunakan calo dan seterusnya. Maka Kementerian menetapkan umrah paling murah di Indonesia itu 25 juta, itu paling murah. Itu mungkin cuma space-nya 1 minggu, atau mungkin 6 hari, 7 hari, seperti itu. Nah kalau ditambah lagi misalnya wisata ke Turki itu pasti naik lagi. 34. Jadi relatif biaya umrah itu ditentukan oleh travel. Tapi Kementerian punya minimumnya sudah ditentukan. Sudah ditentukan. Kalau di bawah itu nggak usah percaya. Betul. Karena pasti nggak nyampe di sana. Memastikan tidak akan sampai di sana. Karena tiket pergi pulang dari Manado sampai di Jakarta saja sudah berapa? Posisi misalnya kurang dari 25 juta itu yakin sekali tidak akan sampai di sana. Sampai di bandara gak diurus pulang lagi kita. Betul. Kita capek ngurus yang satu ini, mohon maaf. Kita capek di Indonesia ngurus. Tahun lalu 2022 ada 46 orang. Saya jadi saksi sejarah di Jeddah waktu itu dipulangkan, dia bisa berangkat sampai pergi haji karena tidak ada paspor untuk haji. Iya betul. Nah, karena itu saya kira Pak Jokowi ini sangat hati-hati umrah, cari travel yang betul-betul. Kita sekarang punya nambah regulasi di Sulawesi Utara. Kita kasih rekomendasi, itu ada kantor cabangnya. Kalau tidak ada kantor cabang di sini, kami nggak kasih rekomendasi untuk operasionalnya. Betul. Karena menghindari untuk tidak terjadi, mohon maaf, ini luar biasa. Karena ibadah yang satu ini murni tidak cuma ibadah, ada urusan soal bisnis, ada urusan soal fulus, ada urusan soal uang. Jadi banyak sekali, apalagi antrian jamaah begini panjang, pasti umrah jadi solusi. Jadi kadang kalau umrah murah 15 juta, nggak mungkin lah sampai 15 juta itu. Makanya kita kasih standar. Ya pasti beda Pak Jokowi tadi ya. Pak Beni. Pak Beni pasti beda. Nah di haji saja kan ada 2 kami jelaskan tadi, reguler dan napeles atau haji khusus. Dan yang umrah itu pasti beda. Soal manasik haji dari dulu sampai sekarang tidak dirubah Pak Beni ya. Yang kita rubah adalah skemanya. Jadi kita ingin jamaah itu memprioritaskan mana rukun haji. Nah kalau rukun haji kan pertama soal niat. Pada saat kita sebelum berangkat ke Arafah, niat hajinya di situ. Dulu wukuf di Arafah, lalu kemudian nanti balik kita tawaf di sa'i, kemudian selesaikan dengan tahallul dengan itu sudah selesai rukunnya. Nah, seperti itu. Nah, yang wajib yang mabit di Muzdalifah, di Mina, berjumrah itu kan wajib. Nah, bisa diganti di posisi itu. Ini indahnya Islam di situ Pak Beni. Di situ kita tidak memaksakan jemaah, makanya kemudian kita bisa diwakilkan ketua rombongan, keluarga, suami istri. Kalau istri tidak bisa melempar bisa diwakilkan karena posisinya diwajib. Nah solusinya menyelesaikan dam. Makanya kalau milih dam haji tamattu sudah selesai damnya udah terjawab di situ kira-kira. Nah di posisi terakhir ini Pak Beni perlu tahu kita rubah lagi hukum baru muncul tentang mabit di Muzdalifah. Mereka yang risti, yang tua, yang sakit itu kita tidak turunkan lagi di Muzdalifah, cukup di atas bis, melewati tengah malam langsung masuk ke Mina yang kita sebut dengan muru. Ini baru terjadi tahun ini. Nah tahun kemarin tidak terlalu banyak, tahun ini sudah banyak karena kapal keselamatan seperti itu. Nah lalu berikut tadi apa yang ketiga ya? Yang ketiga ini apakah yang apa Ka'bah? Baik, yang gelar itu apakah pas umroh dan haji kembalinya sama? Jadi sebetulnya kan ini cuma tradisi sesungguhnya dalam prospek Islam juga tidak ada di dasar sekali yang kita bisa temukan bahwa orang pulang haji dipanggil haji tidak ada. Ini murni tradisi. Kalau di Arab itu sudah biasa pokok panggil haji dan haji sudah biasa. Jadi murni tradisi sesungguhnya di Indonesia. Nah kalau umrah tidak ada dipanggil Pak Umrah dan Umrah dan jadi tradisi, ada yang karena dua tradisi di Indonesia bagi mereka yang sudah haji pulang. Pertama pasti dengan kopiah putih, karena kopiah putih itu mah ciri khas Arab. Indonesia punya kopiah seperti saya pakai ini, kopiah hitam. Itu ciri khas dan itu tidak ada kaitan dengan agama, murni budaya. Nah budaya kemudian kita menghubungkan dengan agama, memperkuat satu sama lain, karena dia tidak mengganggu prinsip-prinsip agama kita. Nah sehingga yang pulang haji kecenderungan menggunakan
songkok putih atau kopiah putih kira-kira, maka dipanggillah Pak Haji kira-kira begitu. Nah, jadi itu tidak ada regulasi yang mengatur, tetapi karena tradisi sudah kita ikut-ikut sudah panggil dia Pak Haji biar jaga mabrur haji. Nah, terpelihara kalau dipanggil haja kan pasti saya mesti sembahyang nih karena saya sudah haji kira-kira. Saya harus lebih baik perkataannya karena sudah haji. Jadi ini mendorong motivasi untuk orang beragama lebih baik lah kira-kira. Yang berikut tadi mana? Yang kedua Pak Kompos. Oke, Pak Sartono, ini terkait dengan kalau dari Pak Sartono sih beranggapan dari dulu katanya yang ada permasalahan teknis termasuk calo dan lain-lain ini Pak. Kalau calo di sistem pendaftaran memastikan tidak akan terjadi. 10 tahun terakhir pasti tidak terjadi. Kalau dulu kan kenapa mungkin karena ada calo, karena kita kan buka pendaftaran. 3 hari, nanti berangkat tahun ini. Sekarang tidak ada, sudah antriannya jelas di dalam. Yang mungkin karena mereka menguasai teknologi IT, yang hidup di zaman Google ini kan paham betul soal IT. Dia sudah lihat di Siskohat kita kan bisa diakses semua orang. Di Haji Pintar, di pusaka kita kan bisa diakses. Dia tahu DP Oma ini berangkat tahun depan. Dia datang ke rumah, Oma nanti saya atur juga lah bisa ngala berangkat tahun depan. Lalu saya tahu kalau DP Oma itu berangkat tahun depan loh. Nah mungkin itu ya dijual informasi, karena sekarang informasi luar biasa. Siapa bisa memenangkan informasi dia pasti menang pertarungan dunia global. Betul Pak. Nah mungkin itu yang bisa dilakukan sekarang. Nah, itu tidak bisa diingkari. Misalnya dia sudah tahu sampai Oma ini berangkat tahun depan. Dia pilih Oma nanti saya urus. Saya mau dapat nih pakan, sudah kasih siap amplop biar cepat berangkat. Padahal tahun depan sudah tahu kalau Oma itu berangkat. Ini terjadi di lapangan. Dan ini berbahaya sangat. Makanya kami berharap seluruh masyarakat tidak usah percaya. Karena tidak ada mampu satu orang pun bisa mempercepat berangkat haji, tidak ada. Tidak ada. Kecuali tadi regulasinya diikuti. Seperti itu kira-kira. Soal masuk tol di bandara memang bayar kan bangunan nasional kita. Kita masyarakat kan begitu Pak siapa tadi itu yang memang harus Pak Sartono kita, dulu kan luar biasa saya kira inovasi di bandara. Termasuk inovasi teman-teman di polisi luar biasa menurut saya. Dulu kita bayar ceceran itu belum tentu untuk masuk ke kas negara kan. Iya, betul. Tapi kan tol itu pasti masuk kas negara dan saya kira warga negara yang baik saya kira tidak punya alasan. Beragama yang baik itu jadi warga negara yang baik, salah satu diantaranya tadi. Cuma mungkin kemarin kan belum lama ya ada sedikit perubahan yang mungkin belum tahu. Kemarin sudah ulang-ulang di waktu rapat persiapan itu sudah kami sampaikan, kita sudah bandara sudah menggunakan tol. Nah karena itu pakai bawa itu uang tolnya itu. Mungkin kan masih baru ada yang seperti itu. Tapi saya kira mari kita sosialisasi untuk sama-sama membayar lah, karena itu untuk kepentingan pembangunan nasional kita. Saya kira itu. Baik ya, terima kasih. Ini karena kita lagi bahas terkait dengan masuk bandara harus bayar, ini mungkin Pak Masri ini apa sebenarnya yang harus diberitahukan kepada masyarakat yang ingin mengantar, terutama tadi Pak Sartono bilang itu kan memang antusiasme keluarga untuk mengantar, tidak hanya keluarga kalau saya lihat bahkan tetangga juga ingin mengantar juga kan. Mungkin Pak Masri bisa dijelaskan juga kepada masyarakat. Baik, untuk permasalahan e-tol ini, jadi kita kan makin ke depan makin maju, makin berkembang. Ini salah satu bentuk perkembangan di negara kita. Nah, untuk kartu tol ini kan bukan hanya berlaku di bandara saja. Ya, jadi kartu yang kita miliki itu bisa kita gunakan di tol ke Bitung dan di tempat parkir mall. Betul ya. Nah, saya rasa sebagai warga negara yang maunya maju berkembang, kita harus ikuti sistem ini. Karena ke depan pasti bukan cuma bandara yang menggunakan ini. Ke depan pasti seluruh tempat-tempat yang menggunakan akses keluar masuk itu dengan portal pasti akan menggunakan benda ini. Baik. Dan artinya ini juga kebijakan untuk memudahkan sebenarnya. Cuman karena kemarin memang belum terbiasa sehingga ada sedikit kendala, terjadi penumpukan lah ya. Yang tidak terlalu masalah sebenarnya, sudah dapat jalan keluarnya kan ya Pak Masri ya kemarin. Baik. Ini juga mungkin Pak Wahyudin juga ada yang ingin ditanggapi dari kedua penelpon tadi sebelum saya terima juga penelpon yang lain. Ya baik, terima kasih. Ini bedanya sebenarnya Pak Kanwil sudah cukup. Iya betul, sudah sangat luar biasa tadi menjelaskan. Pak Kanwil, saya sampaikan beliau betul-betul orang haji, jadi beliau paham semuanya. Jadi apa yang sudah beliau sampaikan sudah seperti itu. Tapi karena mungkin saya baru dilantik oleh beliau baru kurang lebih 2 minggu, jadi tetap diajak ke sini oleh beliau sekaligus untuk perkenalan dengan seluruh masyarakat. Dan kita akan terus melakukan inovasi-inovasi di persoalan
haji terkait juga yang dipertanyakan tadi. Oke, Jadi oke. saya pikir itu. Apa yang Baik. saya sampaikan beliau sudah sangat cukup. Oke, gitu. baik, sudah sangat Terkait cukup ya. pertanyaan yang tadi ya. Ya. Ya, baik, baik. Cuman saya ingin informasikan pada kita sekalian, ini kebetulan kesempatan saya mohon izin. Tahun ini Pak Kakanul juga sudah minta kami untuk sosialisasi biaya haji tahun depan. Oke. Karena problem tadi kuota itu juga termasuk problem pelunasan. Jadi kita berusaha sejak dini, bahkan belum sempat istirahat betul ini Pak Kanul sudah minta hari ini. Sebentar ada pertemuan dengan jemaah haji tahun depan, jemaah haji 2025, 2026 dan 2027 untuk Pak Kanul akan sosialisasi meminta mereka untuk menambah tabungan. Biar nanti pada saat pelunasan mereka tabungannya sudah ya. Tidak harus cari lagi ya, memang sudah ada betul. ya. Jadi kita sudah mulai bergerak sekarang. Insya Allah hari ini di Manado kurang lebih 300 jamaah kita undang. Besok nanti ke Bitung dan seterusnya akan ke Kota Mobagu dan seluruh daerah akan kita kunjungi. Ini sekaligus undangan buat para jamaah yang sudah mendaftar, terutama yang mendaftar di tahun 2000, sisa di 2014 ya. 14. Masih ada yang belum berangkat. Iya. Kemudian 2015 dan 2016. Ada atau tidak di daftar yang sudah diundang oleh Haji Manado, oleh Kasih Haji Manado. Walaupun tidak ada di daftar itu, kalau dia mendaftar di 2015, 2016, kami undang sebentar untuk bisa hadir di Masjid Raya Ahmad Yani jam 15 asar bersama di Masjid Raya Ahmad Yani. Sebentar ya. Oke, Sore. baik. Nanti saya juga ingin bertanya juga terkait Ibu Haja Purwati juga bagaimana kemudian tadi kan Pak Sarbin sudah menjelaskan mungkin ketika dapat gelar itu apakah terbebani nih Bu Haja atau seperti apa, tapi kita terima penelpon yang terakhir ini ya. Iya, iya. Forum Kawan Nuwa, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Forum Kawan Nuwa. Oke, ini nampaknya ada sedikit kendala ya. Silakan Bu Purwati, ini ketika kembali apa yang dirasakan, apakah kemudian ketika mendapatkan gelar haja ya, walaupun secara tradisi tadi disampaikan oleh Pak Kakanwil, ada terbebani nggak nih Bu? Jelas. Oke. Iya. Tapi bagi kami sendiri, pribadi sendiri, saya sudah bilang sama teman-teman, aduh biasa aja lah. Yang penting kan kita sudah tahu kesananya gitu. Nggak usah langsung pulang kemari, langsung, Bu Haja, aduh. Kalau saya pribadi nggak mau. Bukan nggak mau, tapi setidaknya itu lebih berat sekali kalau dipanggil kayak gitu. Oke, dan bukan itu tujuannya kan Bu ya? Tujuannya. Tujuannya untuk ibadah Kami haji ini sebagai sebenarnya. Indonesia nih, itu kan cuma tradisi saja. Tapi ada juga sebagian orang yang memang harus begitu, ada. Gitu. Tapi kalau untuk saya pribadi, saya sudah bilang sama teman-teman dari dulu sudah bilang, kan ada banyak hal-hal yang memang kita harus perbaiki setelah kita pulang dari sana. Itu aja yang pokok. Oke. Jadi harus berubah memang semuanya. Dan alhamdulillah ya akan berusaha. Gitu. Oke, Apalagi baik. kami kan mimpin ibu-ibu KWI, Masya Allah, ibu KWI, 75 ibu-ibu KWI kita pimpin. Kami sudah bawa sampai ke Jakarta, saya sudah alhamdulillah. Insya Allah lah, mudah-mudahan dengan detail begini saya kurang, artinya tidak seperti ini. Tapi tetap saya akan berusaha memperbaiki diri. Oke, baik. Nah, Terima kasih. ini karena ini mohon maaf untuk line telepon saya tutup dulu ya. Ini banyak ini ternyata yang ingin bertanya. Ini mungkin Pak Ibu Purwati ada yang ingin disampaikan kepada calon jemaah haji terutama atau juga umat muslim juga yang ingin juga untuk melaksanakan ibadah haji, silakan Bu. Iya, terima kasih. Jadi bagi teman-teman, rekan-rekan kita semuanya lah umat muslim itu yang ingin melaksanakan ibadah haji ya, kami mohon dengan sangat ikutilah peraturan. Apa yang sudah diatur oleh pemerintah itu yang sudah bagus. Nggak mungkin pemerintah akan melakukan hal yang yakin saja pasti akan bagus, akan selamat dan insya Allah di sana juga mudah. Aduh, memang sungguh luar biasa kalau untuk saya pribadi. Karena untuk walaupun kita nyeleweng, nggak boleh kita nyeleweng ke sana. Oke. Kalau kita memang sudah di jalurnya yang memang sudah barisan itu, ikuti saja. Jangan kita berusaha merubah. Kalau kita merubah nanti kita akan sesat sendiri. Jadi kalau boleh untuk yang tahun depan ada teman kami punya jemaah ada mudah-mudahan 3 kalau nggak salah itu ada. Saya juga akan berikan setidaknya pengalaman di sana bagaimana supaya kita aman lah gitu. Betul. Salah satunya yaitu dalam pemeliharaan kesehatan kami di sana itu usahakan jangan senantiasa meminum air dingin memang betul. Saya rasakan sendiri dan berusaha makan itu saja. Kalau kita nggak makan kita akan kena macam-macam. Kuncinya adalah makan, apapun sepersediaannya itu harus makan. Buah jelas banyak di sana. Jadi saya akan kasih tahu sama teman-teman yang akan berangkat juga begitu. Kuncinya makan, enak makan. Yang penting kita berusaha untuk berdoa. Doanya itu intinya adalah bahwa
tubuh kita berusaha untuk menyatu dengan suasana di sana. Betul, betul. Makanan kita di sana berusaha untuk menyatu dengan lidah kita, dengan Oke. leher kita. Itu saja. Insya Allah akan bagus. Insya Allah. Ya betul ya Bu, apalagi kita berada di tempat yang beda kan biasanya beda. pengaruh juga untuk nafsu pengaruh makan sekali. ya. Flu semuanya karena batuk Oke. semuanya. Tapi alhamdulillah kami cuman ya ini agak serak-serak sedikit memang. Baik, baik. Enggak terlalu berat, tapi ada yang berat sekali sampai pulang sampai hanya mungkin 1 minggu kali di sana yang biasa, setelah selebihnya sakit. Sudah. Termasuk yang teman kami yang saya satu kamar itu dia Baik, baik Bu. sampai pulang. Ya mudah-mudahan ini juga yang mendengarkan bisa mengikuti sedikit pengalaman dari Bu Purwati ya. Ini Pak Ibda Masri ada yang disampaikan dulu kepada masyarakat ini. Mungkin tahun ini kan ada sedikit perbedaan. Kalau tahun depan ada masyarakat yang ingin mengantar dan juga menjemput jemaah haji seperti apa Pak Masri? Baik, untuk masalah keamanan ketertiban di kawasan bandara, pertama sebelum ke masyarakat dulu ya, untuk Iya, panitia pemberangkatan haji, settingannya kemarin sudah bagus, terutama kedatangannya itu Pak. Karena diupayakan untuk tidak ketemu dengan penerbangan atau kedatangan domestik umum. Sudah diatur seperti Iya. itu ya? Walaupun ya yang namanya sistem walaupun diatur ada kalanya ada Baik. sedikit Menyeleweng. permasalahan teknis sehingga ya ada saja. Baik, Tapi baik. itu ya. sudah disetting dengan bagus karena memang selain untuk menjamin keamanan kenyamanan jamaah haji dengan penjemputnya, tentu kita juga harus memprioritaskan keamanan dan kenyamanan pengguna bandara yang lainnya. Baik, baik. Karena ya kita minoritas di sini, ya kalau mungkin negara Islam mungkin bisa saling memaklumi, tapi karena kita heterogeni Indonesia ya, terdiri dari berbagai macam suku apalagi agama, ya kemungkinan kalau tidak disetting bagus itu bisa menyebabkan tidak kenyamanan ya, Baik, tidak baik. kenyamanan dari pengguna lain. Tapi alhamdulillah kemarin tuh dari panitia sudah berkoordinasi bagus dengan pihak maskapai, mungkin dengan otoritas bandara, sehingga sudah disetting sedemikian rupa. Oke, baik. Itu kedepannya bisa dilaksanakan seperti itu lagi Pak. Siap. Kemudian untuk masyarakat kita yang memang euforianya di mana-mana ya untuk menjemput atau mengantar keluarga ataupun tetangga atau kerabatnya, seperti yang dikatakan dengan dari yang Pak yang di Kombos tadi, Iya. dinilai bahwa itu merupakan suatu ibadah juga kalau mengantar ataupun menjemput. Jadi kalau menurut kami pribadi, kalau memang ibadah ya jangan setengah-setengah ibadah. Baik, baik. Yang namanya melaksanakan ibadah itu berarti apa yang menjadi aturan yang ada di tempat di mana kita mau ibadah ya ikutilah. Diikuti, Ya, kalau baik. memang harus menggunakan sekarang etol ya gunakan etol. Karena Oke. sebenarnya begini, etol ini kan Untuk memudahkan sebenarnya ya, Pak hanya Masri. sistemnya saja yang berubah. Baik, Pak. Untuk baik. tarifnya sama seperti Baik. yang lalu-lalu, tarifnya itu sama. Oke, Pak Masri. Iya. Terima kasih Pak Masri ya. Ini semangat bertugas lagi ini tahun. Dan Pak Wahyudin sedikit sebelum nanti ditutup oleh Pak Kakanwil, silakan. Ya, saya cuma mau ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu saya sebagai Ketua Panitia Penyelenggara dan Kabid PHU atas suksesnya kegiatan ini. Pertama tentu ke Pak Kanwil yang setiap hari membimbing kami. Lalu ke Pak Gubernur yang sudah memberikan tali kasih kepada jamaah, juga telah Baik. memberikan hibah kepada kami panitia. Jamaah dapat 3 juta per orang ya, Amin. pada seluruh pemerintah daerah. Baik, baik. Kemudian kepada semua panitia yang kami tahu persis tidak pernah tidur, tidak kenal lelah demi melayani jamaah haji. Kemudian kepada seluruh stakeholder, ada polisi, dinas kesehatan, KKP, imigrasi, dan kepada teman-teman media termasuk RRI. Baik. Setiap hari mengabarkan. Ini berita-berita, reporter kita, ya, Pak. Aryani. Sudah kenal ya. Betul, sangat kenal. Karena Baik, baik. semua beritanya sangat baik dan menginformasikan pada jamaah itu yang bikin kita berhasil karena informasi sampai ke jamaah dan sampai kepada masyarakat. Baik. Itu saja. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan kerjasama ini akan terus terjalin baik. Amin, amin Pak Wahyudin. Terima kasih Pak Wahyudin. Ini juga dapat respon yang baik sekali dari jamaah haji. Silakan Pak Kakanwil untuk sekaligus juga menutup untuk forum kawan dua pagi hari ini. Iya, terima kasih untuk program 1 Forum Kawan Dua. Saya menyampaikan sekali lagi terima kasih pendengarnya. Pertama kami menyampaikan selamat, tiba dengan selamat jamaah haji tahun 2024.
untuk berjumpa bersama dengan keluarga saat ini di mana saja berada di seluruh kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Utara. Diiringi ucapan permohonan maaf kalau ada layanan-layanan yang kami sampaikan itu belum maksimal. Lebih khusus lagi kepada kloter 6, delay pesawat. Oke, itu Semuanya permasalahan sudah kita teknis. rencanakan, tapi kadang-kala Tuhan menentukan lain. Baik, baik. 99% kita rencanakan, 1% belum, itu urusan Tuhan. Dan kadang-kala menggeser pesawat itu ternyata tidak semudah. Karena itu kami menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya, khususnya untuk di kloter 6. Karena mereka mendapatkan delay 2 kali. Delay pertama dari Jeddah ke Indonesia, 2 kali digeser waktunya, seharusnya tiba jam 10 pagi, geser ke jam 16, dan ternyata terakhir geser ke jam 18. Oke, baik. Saat yang sama kita berangkatkan juga mereka dari Balikpapan ke Manado, 2 kali digeser dari jam 3 ke jam 4, jam 4 ke jam 6. Oke, ya, ya. Dari Haji Mabrurnya diuji betul oleh Yang penting tiba dengan selamat Pak Kakanwil. Karena itu sekali lagi yang kedua saya kira saya mengajak kepada jamaah haji tahun depan agar mempersiapkan diri dengan baik dan bisa mengikuti informasi terupdate oleh Kementerian Agama. Tidak usah mendengar informasi di luar. Karena kalau di luar banyak yang akan dinambah, tapi kalau sistem informasi yang diterima dari Kementerian Agama akan pasti lebih baik. Saya kira ini, terima kasih untuk teman-teman di RRI Manado, sukses. Sukses Assalamualaikum juga. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi dan juga. salam sejahtera untuk kita semua. Baik, terima kasih Pak Kakanwil, sukses juga untuk pelaksanaan ibadah haji, terutama untuk tahun depan sudah disiapkan ternyata ya. Ya, terima kasih sekali lagi juga untuk seluruh pendengar yang sudah mendengarkan kami, sudah kemudian ikut berpartisipasi bersama kami pagi hari ini. Saya Steve Kolibu mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, juga termasuk juga penanggung jawab